Di tengah hiruk-pikuk padatnya pekerjaan di Indonesia, jutaan orang beraktivitas tanpa henti. Dalam riuhnya tempat aktivitas yang padat, ada ancaman tak kasat mata yang selalu mengintai. Salah satunya penyakit tuberkulosis. Bakteri penyakit ini tersebar melalui partikel di udara saat penderita TB aktif berbicara, bersin, dan batuk. Bakteri ini lebih menyukai jaringan kaya oksigen, yaitu paru-paru. Organ ini menjadi tempat yang baik untuk mendukung pertumbuhan bakteri tuberkulosis dan menyebabkan organ ini yang paling pertama diserang oleh bakteri TB. Aku menerima sinyal bahaya dari alveolus. Ada sesuatu yang tidak beres di sana. Cepat, distrik alveolus sudah mengirimkan sinyal meminta bantuan. Kita harus segera bertindak sebelum bakteri berkembang biak. Jadi kalian yang menyusup ke alveolus ini, kalian tidak akan lolos dari kami. Makrofag, hanya kalian? Kami Mycobacterium tuberculosis sudah berurusan dengan kalian selama ribuan tahun. Kami tak semudah itu dikalahkan. Jangan sombong. Kami akan menelan dan menghancurkan kalian satu persatu. Bersiaplah. Sepertinya kalian butuh sedikit bantuan di sini. Neutrophil, kalian sudah datang. Tentu saja, kita semua berjuang di sini. Kita adalah garda pertama, dan bersama-sama kita pastikan tubuh ini tetap aman dari bakteri ini. Makrofag dan neutrofil adalah sel pertahanan pertama yang bereaksi cepat terhadap infeksi tuberkulosis. Tidak! Aku tidak bisa bergerak. Mereka mulai menelanku. Mekanisme utama makrofag adalah menelan bakteri dan patogen lain melalui fagositosis untuk menghancurkan patogen asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalian pikir semudah itu? Kami punya trik sendiri. Sel tubuh kami kuat untuk bertahan dari asam lambung dan partikel granula kalian. Lihat saja, kami akan bertahan hidup dalam tubuhmu, wahai makrofag. Apa? Mereka tidak terfagosit di dalam tangki fagositku? Bakteri TB menghambat proses penghancuran di dalam makrofag dengan dinding tebalnya, membuat makrofag terinfeksi dan memungkinkan infeksi menyebar ke jaringan lain. Gawat, rekan kita mulai terinfeksi. Makrofag, cepat panggil bala bantuan. Kalian bisa memanggil siapa saja, tapi kami akan bersembunyi. Granuloma akan melindungi kami. Kalian hanya memperlambat hal yang sudah pasti. Objeksi musuhku, kami tidak akan menyerah sampai kau musnah. Sistem, lepaskan sinyal sitokin untuk memanggil bala bantuan. Perintah diterima setelah memanggil bala bantuan. Bahkan serangan granula kami tidak dapat menembus pelindung yang mereka miliki. Lihatlah mereka, makrofag dan neutrofil. Pasukan pertama tubuh manusia, tapi tak bisa menembus dinding kami, sungguh menyedihkan. Pasukanmu sudah menelan rekanku makrofag, tapi lihatlah, rekanku masih hidup di dalam rekanmu, tanpa cedera dan menginfeksi rekanmu. Apa ini? Usahamu benar-benar sia-sia. Makrofag yang terinfeksi juga bisa menularkan infeksi ke sel lainnya, sehingga penyebaran TBC makin cepat. Dan kau, neutrofil, granulamu tak ada artinya. Kau tidak lebih dari sekadar angin lalu bagi kami. Tidak, kita masih bisa melakukannya. Neutrofil, untuk sekarang kita harus memperkuat pelindung granuloma untuk mencegah penyebaran mereka, sembari menunggu pasukan imun adaptif menangkap sinyal darurat kita. Oke. Semuanya, segera buat lapisan granuloma awal. Kita jeda sejenak untuk memberi ruang bagi beberapa pesan penting.
Granuloma adalah respon imun tubuh ketika patogen seperti Mycobacterium tuberculosis tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Sel-sel imunitas, terutama makrofag, berkumpul membentuk struktur melingkar yang mengisolasi patogen. Granuloma membantu mencegah penyebaran infeksi dan menonaktifkan bakteri TB di tubuh. Wah, tamu istimewa garda terdepan kita sudah datang. Apa bagaimana bisa kami ada di sini? Bukankah kita masih di pertempuran tadi? Oke, saya lanjutkan. Jika granuloma yang dibuat oleh makrofag dan neutrofil gagal menahan bakteri TB, maka gejala TB akan muncul. Oh, kita disuruh jelasin di sini sepertinya. Pingpong, benar. Nah, bisa kalian jelaskan gejala TB apa saja yang terjadi jika kalian gagal menumpas bakteri TB? Oke, gejala TB yang paling sering muncul itu batuk nggak berhenti lebih dari 2 minggu. Dan biasanya nggak sembuh-sembuh walau udah minum obat batuk. Bakteri TB juga memicu demam meriang berkepanjangan. Demam itu seperti alarm tubuh kan? Tanda ada sesuatu yang serius terjadi. Saat tubuh melawan TB, energi banyak terpakai. Jadi berat badan bisa turun drastis. Apalagi nafsu makan juga ikut menurun. Selain batuk yang tak kunjung sembuh, batuk yang disertai dahak bercampur darah juga merupakan salah satu gejalanya. Nyeri dada dan sesak napas juga bisa dirasakan. Kalau bakteri TB sudah menyerang paru-paru, napas jadi terasa berat dan sakit. TB juga bisa bikin tubuh sering berkeringat di malam hari, bahkan saat udara nggak panas. Jadi, gejala TB berupa batuk terus-menerus, demam meriang, berat badan turun dan nafsu makan hilang, batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan keringat malam. Ini tanda tubuh sedang melawan infeksi TB dan perlu segera ditangani. Sekian informasi kali ini. Para pahlawan, silahkan kembali berjuang. Sampai jumpa.